Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi sama Allah ya. Dipanjangkan umur, dibanyakin rezekinya ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin ya. Guys, ketemu lagi ya dengan channel aku Sri Rindu Surga ya. Di sini aku mau menyampaikan tentang kedudukan salat dalam Islam ya di sini ya. Aku baca dari buku di sini The Power of Salat ya, The Power of Salat yang karangan Syekh Jalal Muhammad Syafi'i ya. Mengajak kita merasakan betapa dahsyatnya gerakan salat bagi kesehatan jasmani dan rohani ya guys ya. Itu yang disampaikan dalam buku The Power of Salat. Di sini salah satunya yaitu kedudukan salat dalam Islam ya. Salat menempati posisi yang sangat penting dalam Islam karena merupakan tiang agama. Dengan kata lain, tegaknya keislaman dalam diri kita bergantung pada tiang penyangganya yaitu salat. Jadi pada malam Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung perintah salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi pada malam Isra Mi'raj ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung perintah salat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi beberapa hadis berikut ini menunjukkan keutamaan salat dalam Islam ya guys ya. Anas bin Malik mengabarkan perihal perintah salat ini dalam sebuah hadis, yaitu salat itu diperintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perintahku tidak pernah berubah. Oleh karena itu bagimu kujadikan salat 5 kali. Ini sama nilainya pahalanya dengan salat 50 kali." HR Ahmad, Nasai dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada malam Isra Mi'raj, malam Isra, Allah mewajibkan salat kepada umatku sebanyak 50 kali, tetapi aku terus-menerus memohon keringanan hingga akhirnya diwajibkan hanya 5 kali dalam sehari semalam. HR Bukhari dan Muslim ya guys ya. Itulah perintah salat ya di dalam Islam ya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdullah bin Qud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang kali pertama akan dihisab ya, amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Bila salat seseorang baik, seluruh amalnya juga akan baik. Demikian sebaliknya, seseorang yang salatnya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalnya. HR Tabrani. Jadi pentingnya salat ini tergambar dalam salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada detik-detik terakhir kehidupannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, jagalah salat dan lindungilah hamba-hamba sahayamu. Jadi salat adalah pilar terakhir dari tegaknya agama Islam. Bila ia runtuh, Islam pun akan runtuh. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya pilar-pilar Islam akan runtuh satu persatu. Ketika runtuh pilar pertama, maka manusia akan berpegang pada pilar berikutnya. Keruntuhan pilar Islam berawal dari diabaikannya hukum-hukum Islam, dan pilar terakhir yang akan runtuh adalah salat ya. HR Ibnu Hibban. Betapa pentingnya salat ini hingga Al-Quran berkali-kali menyebutkan dan memerintahkan kita untuk mendirikannya. Pada satu tempat, Al-Quran menyandingkan salat dengan kebaikan dan kebahagiaan. Pada tempat lain ia menyertakan dengan pengorbanan dan kesabaran. Pada tempat berikutnya, salat disandingkan dengan zikir. Renungkanlah ayat-ayat berikut ini.
1. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Terus ada kedua di sini, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Quran Surat Al-A'la yaitu ayat 14-15. Ketiga di sini, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Allah juga menyebut salat bersamaan dengan zakat dalam ayat dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 100. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 dan Al-Muzammil ayat 20. Kata dirikan yaitu akimu dalam ayat tersebut menegaskan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat adalah tiang agama. Tiang itu harus berdiri agar agama menjadi luhur dan mulia. Allah juga berfirman, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Firman-Nya yang lain, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Nah, di sini keenam, pada kesempatan lain Allah menyandingkan salat dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minin ayat 1-2 hingga ayat dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8-11. Demikian pentingnya sholat hingga Islam memerintahkan kita agar selalu melaksanakan sholat dimanapun dan kapanpun, dalam situasi menakutkan dan tengah perjalanan sekalipun, terlebih lagi sedang dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peliharalah salatmu dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Salatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238-200. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, salatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238-239. Bagaimana cara sholat di tengah perjalanan atau sedang dalam keadaan perang maupun aman? Allah berfirman, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka bolehlah kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri
sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu itu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan, karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah pada waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 101-103. Siapapun yang mengkaji agama-agama sebelum Islam pasti mengetahui betapa Islam sangat menekan pelaksanaan sholat. Meskipun pada waktu yang sangat sulit seperti waktu peperangan, Nabi Ibrahim tercatat selalu memohon kepada Allah agar dirinya dan anak cucunya dijadikan orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam orang-orang yang meremehkan sholat. Mereka diancam dengan siksa neraka wail. Hal ini terancam dalam firman-Nya, tercantum dalam firman Allah ya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Kata agai dalam ayat ini diartikan sebagai suatu jurang yang sangat dalam di neraka jahanam. Ancaman serupa juga disebutkan Allah dalam ayat lain. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kedudukan sholat sangat penting dalam Islam. Barangkali kita belum benar-benar mengenal manfaat dan pentingnya sholat, namun kita dapat memahaminya dari penegasan Islam yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya guys. Seluruh manfaat dan pahala salat akan kembali pada masing-masing pribadi seorang muslim, bukan kepada Allah, karena sedikit pun dia tidak dapat terpengaruh oleh perbuatan makhluknya. Hal ini dinyatakan Allah dalam hadis qudsi riwayat Abu Dzar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekalipun kalian semua dari awal hingga akhir zaman dari jenis jin dan manusia seluruhnya benar-benar bertakwa, maka ketakwaannya itu sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku. Sebaliknya, sekalipun kalian semua sesat, maka sedikit pun kesesatan itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kekuasaanku, kata Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus memahami keutamaan dan pentingnya sholat, meskipun terkadang kita tak menyadarinya. Pada pembahasan yang akan datang akan dijelaskan gerakan-gerakan dalam sholat dan faedahnya bagi kesehatan dan pengobatan penyakit pada tubuh manusia. Ya itulah guys ya. Di sini terangkan begitu pentingnya sholat ya. Jadi kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan tidak adanya orang yang sholat ya. Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya guys.
Halo guys, demikianlah penerangan tentang kedudukan sholat dalam Islam ya guys ya. Jadi gimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat, juga pahalanya bagi orang yang mendirikan sholat ya guys ya. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share ya, serta subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.